Subhanallah ya, jadi upgrade lah iman kita. Sebab apa? Kalau katakanlah urusan itu aja kita nggak memaksakan diri kita di saat seperti sekarang, kapan kita mau paksakan? Ya, sudah tahu yang namanya kita kondisi kayak ini adalah ujian. Kalau ngerti ujiannya, belajarnya lebih banyak lah gitu loh. Sudah tahu kalau namanya ujian itu ya lebih banyak lagi lah kita berserius ya, seriusin lagi gitu loh dengan soal-soal yang ada, dengan belajar kan gitu harusnya ya. Tapi faktanya kan banyak orang tidak mengambil peluang itu, begitu aja terus ya. Ada salah satu kalimat yang saya pakai gitu kan, kayak orang misalkan yang masih bolong-bolong baca Quran misalkan ya, berat nggak baca Quran? Ya berat. Tapi kalau orang sudah menikmati baca Quran, dia nggak mau satu hari pun timeline kehidupan dia itu tidak tertulis dia membaca Quran, nggak mau dia. Kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya tahajud, nyesel banget ya. Nyesel banget, bukan dia hari itu misalkan terlambat masuk kantor. Nyeselnya kenapa? Karena malam itu ternyata dia terlewatkan sholat tahajudnya. Itu nyeselnya kayak begitu. Itu baru iman. Nyeselnya dia kayak, karena satu hari itu misalkan dia lupa. Ya, lupa untuk sedekah. Itu nyesel, Bapak sekalian. Ya, subhanallah ya, kalau itu saya lagi, kalau seandainya kita merasakan kenikmatan di situ, itulah imunitas kita. Jadi zikir pagi petang itu bagi dia tuh kayak sarapan gitu loh. Ya, sholat sunnah itu yang dia kerjakan itu kayak pelindung dirinya. Dan memang begitu, ya. Memang begitu yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Nabi katakan bahwa sholat itu penyejuk hatiku, penenang gitu loh. Kan begitu. Yang saat ini ketenangan itu kayak sesuatu yang langka. Ya, Masya Allah, tabarakallah, Bapak sekalian, ini yang kadang-kadang kita harus nabok-nabokin diri kita gitu kan. Nabok-nabokin diri kita di mana kita meletakkan iman kita di saat kondisi seperti sekarang ini gitu loh. Kayak pelajaran-pelajaran keimanan yang kita dapatkan dari mungkin kajian-kajian tuh hilang semua gitu loh. Ya contoh mungkin ya, saya pernah diskusi dengan seorang ustadz gitu kan. Kalau kita misalkan sholat itu ya udah pakai sejadah sendiri ya. Kita bawa gitu kan di masjid. Tapi sebentar kan kita bisa buka masker gitu kan. Untuk menghadap Allah tidak pakai masker. Masalahnya ketika dia makan-makan di luar, saya lihat ada orang gitu ini, sama Allah pakai masker, ketakutan luar biasa. Tapi ketika berhadapan dengan orang lain, dia nggak pakai masker-maskeran ketika makan gitu loh. Takut banget sama Allah, takut banget gitu. Bahasa saya itu bukan takut banget sama Allah, ya takut banget terkena gitu loh. Subhanallah ya. Dan ya kalau saya pribadi ya cepat tanya-tanya juga ya bahwa ya makruh sebenarnya, makruh ya. Setahu saya 4 mazhab itu makruh kalau kita menggunakan masker. Ya kan sholat berapa menit lah, 4 menit gitu loh. Ini saya katakan tadi ya, kita lupa dengan keimanan kita. Yang tetap pakai masker silakan aja lah, ya bukan suatu yang haram ya. Makanya yang saya maksud itu adalah bagaimana kita memperlakukan Allah dan meletakkan iman kita sebagai imunitas kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, saya di tas saya juga ada semprotan itu tuh ada gitu kan. Ya, tapi saya ngerti bahwa bukan itu poinnya. Kalau kita bicara imunitas, bicara tentang kesehatan tubuh kita itu bukan di situ. Ya, karena apa? Ya tadi ya, kalau pikiran nggak tenang, jiwa tidak tenang, iman tidak tenang, pasti turun imunitasnya. Itu poin penting. Artinya apa? Kalau mau imunitasnya terjaga, ya imannya juga dijaga. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, ya. Tenangkan emosi. La taghdab, kata Nabi. Jangan marah. Ya, jangan marah. Walakal jannah. Ya, kita akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu secara keimanan. Jadi upgrade imannya. Ya, di-upgrade. Ya, supaya apa? Supaya tadi ya muncul ketenangan. Ya, kalau udah ketenangan kita dapatkan, ya kedamaian kita dapatkan, asik Bapak sekalian. Ya, kita bisa menghadapi ini dengan hati tenang, pikiran dingin gitu kan. Ya Allah, kalau memang ajalku ada di saat wabah seperti ini ya Allah, maka aku ikhlas, aku ridho ya Allah. Dan terimalah amal ibadahku, terimalah kematianku dan jadikan kematianku sebagai kematian yang husnul khotimah. Kan keren kayak begitu gitu loh. Keren gitu, maksudnya itu keren tuh ya, ngomongnya itu sudah ngomongnya pakai bahasa-bahasa hikmah gitu loh. Hikmah yang didapatkan dari keimanan dia yang terjaga. Ya. Jadi nggak ada yang perlu takutkan. Ya, dan bahkan orang yang mati dalam kondisi wabah itu kan kita sudah sering mendengar bahwa itu mati yang syahid, Masya Allah ya.
Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan sebenarnya. Ya tadi mungkin setan yang masuk nyelinap segala macam sehingga akhirnya muncul tuh was-was ya segala macam apa ya ketidaktenangan ya subhanallah ya. Maka kita meminta pada Allah Bapak sekalian agar diberikan ketenangan tadi ya. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam ya seterusnya ya. Itu yang pertama. Lalu yang bicara tentang keimunan tadi kan keimanan ya. Keimanan tadi kan keimanan. Maka keimanan itu Bapak Ibu sekarang ya kalau kita lihat apa namanya ilmu pengetahuan tuh ya sangat luas ya. Ilmu pengetahuan itu sangat luas ya. Kecerdasan yang ada pada saat ini kita tahu belum banyak memberikan solusi atas begitu banyak masalah-masalah penyakit dan bahkan masalah-masalah kesehatan. Itu yang saya pahami dan saya lihat gitu kan. Nah, maka kita kembalikan saja bagaimana konsep-konsep itu sudah diajarkan oleh nenek moyang kita, ya, oleh apa tuh namanya ilmu. Suaranya agak suka nge-freeze, Ustaz. Bisa boleh diulang lagi yang nenek ilmu, Ustaz? Ini masih banyak, situ bisa. Masuk? Sudah, jelas lagi. Ya. Baik, jadi tadi keimanan, yang kedua keimunan. Ya, keimunan yang saya maksud di sini bagaimana kita bisa belajar dari orang-orang tua kita zaman dulu, ya, atau mungkin nenek moyang kita yang mereka kehidupan mereka itu ya kehidupan kesehatan gitu kan, relatif stabil gitu kan. Kenapa? Salah satu yang mereka lakukan, coba Bapak sekalian, kita lihat ya orang-orang tua kita zaman dulu gitu ya. Kita belajar dulu ya dari kondisi yang ada, katakanlah local wisdom apa gitu loh. Ya, maka mereka jarang nonton-nonton yang aneh-aneh gitu kan. Bahkan kadang-kadang ibu saya itu ya Masya Allah umurnya sudah hampir ya sekitar 70 tahunan gitu kan. Beliau, semoga Allah jaga beliau, itu ya WhatsApp aja nggak ada gitu kan. WhatsApp aja nggak ada, boro-boro tahu YouTube segala macam. Jadi ya yang dia lihat ya hal-hal yang natural-natural saja gitu loh. Nah itu kan secara panca indera mereka terjaga ya. Ya baik, jadi dari sisi keimunan ya, keimunan tanda kutip gitu kan, maka sebenarnya Bapak sekalian kalau udah ngerti konsep ini kita nggak perlu was-was sebenarnya. Nah saya akan kasih tips-tipsnya karena waktu kita nggak banyak ya. Yang jelas pahamilah bahwa putus lagi. Iya, 10 menit lagi insya Allah. Oh ya, jadi pahamilah bahwa imunitas kita itu atau kekebalan tubuh kita itu letaknya ada pada pencernaan, ada pada perut kita. Itu poin penting yang Anda harus ingat baik-baik. Ya, imunitas kita letaknya ada pada pencernaan. Jadi kalau udah bicara pencernaan, maka pegang saja dua kata ini atau satu kata ini. Ya. Dua kata itu apa? Makhluk yang ada di sana kita kenal sebagai probiotik atau makhluk atau mungkin bakteri yang baik yang meningkatkan imunitas ya. Dan yang kedua adalah makanannya yang kita kenal sebagai prebiotik. Ada pro, ada pre. Nah, pro dan pre ini kalau ketemu namanya simbiotik. Itu aja. Jadi pro dan pre ini kalau ketemu namanya simbiotik. Simbiotik ya kalau Anda mengkonsumsi suatu makanan yang berbasiskan dua hal ini, maka by riset ya itu akan terjaga imunitas kita. Tidak hanya by riset sebenarnya. Ya. Dan itu secara dalil pun atau secara hadis-hadis Nabi kita juga bisa belajar dari situ ya. Jadi apa itu prebiotik? Prebiotik itu makanannya mereka. Semua makanan-makanan yang sifatnya alami, tidak banyak pengolahan ya, sayuran, buah-buahan, rempah-rimpang itu boleh saya bilang itu prebiotiknya lah gitu kan, secara umum ya. Dan probiotiknya itu apa? Ya makhluk-makhluk tadi atau bakteri tadi ya, bakteri. Jadi berarti cara gampangnya gimana? Kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mendapatkan misalkan ada kurma ya, kurma itu kan prebiotik ya. Tempe itu probiotik karena makanan fermentasi. Jadi kalau kurma ketemu tempe namanya simbiotik adalah. Itu aja ingat baik-baik. Jadi kurma ketemu tempe itu salah satu contoh pro ketemu pre, itu namanya simbiotik. Atau mungkin juga misalkan Anda misalkan ya makan rujak ya. Anda makan rujak kemudian di situ dikasih gula merahnya ya, ada kacang atau segala macam. Lalu dalam rujak tadi Anda masukkan sedikit cairan probiotik, misalkan kayak begini nih, ini cairan probiotik nih, sedikit aja di situ. Maka makanan yang Anda makan itu namanya simbiotik, gitu kan?
Itu aja. Dan semakin banyak ragam makanan yang Anda konsumsi, ya, baik dari sisi warna, dari sisi rasa, ya, dan misalkan dicampur dengan probiotik, maka semakin paripurnalah tubuh kita secara kesehatan. Insya Allah, bismillah, kayak begitu.